Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Kita lanjut lagi untuk pertemuan keempat, yaitu mengenai perilaku sehat, yaitu berdasarkan teori dan tujuan kesehatan dari teorinya Hendrik L. Bloom. Oke, kira-kira apa saja ya tujuan dari kesehatan itu? Pertama, kita akan mereview materi dari teorinya Winslow, yang dimana suatu kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit menular, berpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui pengorganisasian masyarakat. Ini adalah teori dari Winslow, di mana kesehatan masyarakat adalah tujuannya untuk mencegah penyakit menular, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui pengorganisasian masyarakat. Kemudian, beberapa perbandingan antara ilmu kesehatan masyarakat dengan ilmu kedokteran, di mana pada objek atau sasarannya, kalau ilmu kedokteran adalah individu, pasien yang sakit. Ilmu kesehatan masyarakat adalah masyarakat, yaitu masyarakat yang sehat. Berarti untuk fokus pelayanannya pada ilmu kedokteran adalah sebagai kuratif dan juga rehabilitatif. Tetapi di ilmu kesehatan masyarakat ini adalah promotif dan preventif. Ini yang harusnya sekarang digalakan, yaitu promosi dan pencegahan. Jangan sampai menunggu sakit. Tingkat keberhasilannya di ilmu kedokteran adalah sembuhnya suatu penyakit. Di dalam ilmu kesehatan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat. Indikator kesehatannya adalah bebas penyakit, tidak cacat, dan produktif. Kemudian di ilmu kesehatan masyarakat adalah tingkat mortalitas, morbiditas, AKB, dan juga angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu. Pendekatan ilmu yang digunakan dalam kedokteran adalah sistem biologis. Kemudian dalam kesehatan masyarakat adalah sistem biopsikologis dan juga sosial. Ini perbedaannya ya. Kemudian menurut teori dari Hendrik L. Bloom, bahwa status kesehatan ini dipengaruhi oleh keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan juga lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keempat ini, keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku, lingkungan akan mempengaruhi status kesehatan berdasarkan teorinya si Hendrik L. Bloom. Keturunan, yaitu adanya resiko penyakit akibat keturunan, seperti diabetes, asma. Kemudian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah ada tidaknya dari fasilitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan, pembiayaan, dan program pelayanan. Perilaku. Perilaku ini adalah bagaimana kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, serta kepercayaan. Lingkungan fisik. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Fisik itu ada sampah, air, udara, tanah, perumahan. Kemudian sosial, ini ada interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian faktor kebudayaan, pendidikan, dan juga ekonomi. Ini yang masuk ke dalam teori Hendrik L. Bloom. Keturunan, contohnya adalah penyakit diabetes, penyakit asma, pelayanan kesehatan, ada tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari kesehatan masyarakat adalah peningkatan derajat kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan adalah setiap individu dalam masyarakat secara optimal, yaitu jasmani, rohani, dan sosial, dan diharapkan berumur panjang serta lebih produktif. Ini adalah tujuan dari kesehatan masyarakat, yaitu peningkatan terhadap derajat kesehatan. Tujuan kesehatan masyarakat. Tujuan dari kesehatan masyarakat adalah yang pertama, mengutamakan tindakan pencegahan, yaitu preventif daripada pengobatan atau kuratif.
Jadi lebih baik melakukan pencegahan dulu daripada melakukan pengobatan. Kedua, tujuan dari kesehatan masyarakat adalah menggunakan cara-cara yang ringan, ya, cara-cara yang ringan biaya, dan juga yang berhasil baik. Yang ketiga, masyarakat yang terorganisir sebagai pelaku atau subjek dan sasaran sebagai objek. Kemudian, yang keempat, terciptanya kesehatan masyarakat yang lebih diutamakan dari kesehatan perorangan. Jadi lebih mengutamakan kesehatan masyarakat dibandingkan kesehatan perorangan. Ini adalah 4 dari tujuan kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan pokok yang dianjurkan WHO sebagai dasar pelayanan kesehatan yaitu adanya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular gitu ya. Kemudian kesehatan ibu dan anak, higien dan sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan pada masyarakat, pengumpulan data untuk perencanaan dan penilaian, yaitu membuat statistik kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan masyarakat. Ini adalah usaha kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Kemudian sasaran kesehatan masyarakat. Sasarannya apa? Yang pertama adalah promotif, melakukan promosi, yaitu agar untuk masyarakat yang sehat. Promosi untuk masyarakat yang sehat, promotif, ya, agar tidak menjadi sakit. Dengan cara apa? Oh, promosi menyebarkan leaflet misalkan. Preventif. Preventif adalah dilakukan untuk masyarakat yang sudah beresiko tinggi. Kemudian kuratif untuk kelompok orang yang sakit dan rehabilitatif untuk kelompok orang yang baru sembuh. Upaya pembangunan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, pertama mengembangkan strategi perumusan kebijakan. Mengembangkan strategi perumusan kebijakan. Ini adalah upaya pelayanan kesehatan dasar dan juga rujukan. Melaksanakan peningkatan kinerja dan kemampuan pelayanan kesehatan masyarakat. Melaksanakan peningkatan kinerja dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian melakukan penyusunan SOP, pemberian bimbingan teknis, dan mengevaluasi laporan pelaksanaan. Ini adalah upaya untuk pembangunan kesehatan. Kemudian bagaimana untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular? Mengembangkan strategi peningkatan kinerja dan kemampuan institusi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengendalian, yaitu dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, dan penanggulangan wabah dan bencana. Ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Ini saya ambil ada data Riskersdas ya, riset kesehatan dasar di tahun 2018 karena datanya yang terakhir hanya di 2018 yang sudah keluar. Kalian bisa baca-baca sendiri juga bahwa untuk ini adalah contoh-contoh penyakit menular ya, seperti ISPA. Tertinggi adalah di 4 provinsi ini, pneumonia, TBC, hepatitis ya. Itu kalian juga bisa buka untuk Riskesdas 2018. Kemudian Promkes, promosi kesehatan dan peran serta masyarakat. Yaitu apa saja? Melakukan pembinaan untuk peningkatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kemudian melakukan pengendalian program peningkatan promosi kesehatan dan juga peran serta masyarakat
serta melakukan koordinasi dan juga konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi yang terkait agar terjalin kerjasama yang baik. Promosi kesehatan misalkan dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan gitu ya. Jadi Promkes dan peran serta masyarakat adalah melakukan pembinaan, melakukan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan juga konsultasi. Kemudian untuk bagian kesehatan ibu dan anak. Untuk bagian kesehatan ibu dan anak, yaitu dengan melakukan pembinaan, yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Yang selanjutnya, melakukan pembinaan dan pengendalian, yaitu untuk perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Selanjutnya adalah melaksanakan dukungan dan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan melalui pertemuan dan fasilitas kegiatan, serta melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait. Kenapa kesehatan ibu dan anak perlu diperhatikan? Karena kita tahu sendiri angka kematian bayi, angka kematian ibu itu juga masih tinggi. Sehingga harus melakukan pembinaan dan pengendalian untuk perbaikan gizi, melakukan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan pada ibu dan anak, melaksanakan dukungan dan kerjasama dengan profesi kesehatan melalui pertemuan fasilitas kesehatan, yaitu mengadakan penyuluhan, melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait. Ini adalah data ya mengenai angka kematian pada neonatal, bayi dan juga balita. Angkanya ya, ini memang datanya tidak update yang sekarang ya. Saya masih menemukannya hanya data yang lama ya untuk angka kematian bayi dan angka kematian ibu ya. Yang diharapkan apa? Tidak ada lagi kan angka kematian pada bayi maupun ibu. Terus kemudian ada public health news ya mengenai ancaman target dari MDG ya. MDG ini mentargetkan bahwa nanti angka kematian ibu dan bayi akan menurun, tetapi malah ancaman sehingga angka kematian ibu melonjak drastis. Ini ada menurut berita Public Health News. Terus kemudian masih ada juga berita yang terkait mengenai kesehatan ibu yang terabaikan. Ada juga mengenai angka kematian ibu di Jawa Tengah masih tinggi ya, masih ditemukan berita seperti itu. Kemudian mengenai status kesehatan Indonesia, bahwa status kesehatan berdasarkan survei untuk status kesehatan penduduk Indonesia menempati peringkat yang rendah. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini mengenai tujuan dari kesehatan berdasarkan teori dari Hendrik L. Bloom. Yaitu tadi tujuan kesehatan ada 4 ya. Yang faktor yang mempengaruhi dari kesehatan ada keturunan, ada lingkungan, ada fasilitas kesehatan gitu ya. Itu faktor yang mempengaruhi, kemudian sasarannya siapa, harus bagaimana. Sekarang adalah harus lebih mengadakan adalah promotif dan preventif dibandingkan rehabilitatif dan kuratif. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.